perkenalkan, nama saya Aprilia Zuzaima. Saya berasal dari kelas 18 akuntansi 1. NIM saya 30118111029. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dari USA yang berjudul A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. Penelitian ini dilakukan oleh Errol E. Joseph dan Bruce E. Winston dari Sekolah Kepemimpinan Regent University, Virginia Beach, Virginia, USA. Pada mata kuliah kepemimpinan ini diampu oleh Ibu Maya Yusnita SE, MSI. Penelitian kepercayaan. Menurut Nihan dan Marlowe tahun 1997 serta Nihan tahun 2000, kepercayaan adalah tingkat dari keyakinan bahwa seseorang memiliki kompetensi dan kemauannya sendiri untuk bertindak dengan cara yang adil, etis, dan dapat diprediksi. Pemimpin dapat menghasilkan dan mempertahankan kepercayaan dengan melalui perilaku dari pemimpin itu sendiri. Misalnya, kepercayaan tampaknya ditentukan terutama oleh perilaku komunikatif dan suportif pemimpin. Praktik komunikasi pemimpin mempengaruhi kepercayaan pengikut para pemimpinnya. Misalnya, jumlah informasi yang diterima tentang pekerjaan dan organisasi dapat membantu menjelaskan perbedaan, baik kepercayaan dalam manajemen puncak dan kepercayaan pada supervisor langsung. Demikian pula, komunikasi yang sering dilakukan dengan baik sebelumnya dan sesudah akuisisi oleh perusahaan klien dan informasi yang dapat berguna kepada karyawan tentang perusahaan yang diakuisisi dapat meningkatkan persepsi karyawan yang diperoleh tentang keterpercayaan manajemen baru. Dari perspektif pertukaran sosial, pertukaran yang sering membangun kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya. Berikutnya adalah percaya pada organisasi. Misalnya ahli teori eselon atas mengambil pandangan bahwa karakteristik manajemen puncak dapat digunakan untuk memprediksi hasil organisasi. Pemimpin membentuk budaya organisasi melalui beberapa cara. Yang pertama, apa yang mereka perhatikan dan mereka dapatkan. Yang kedua, cara mereka mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, panutan. Yang keempat, cara mereka menangani insiden kritis. Dan yang kelima, kriteria yang mereka gunakan untuk merekrut, seleksi, promosi, dan pemberhentian. Dengan demikian, ada baiknya untuk melihat antara kepemimpinan yang melayani dan kepercayaan, karena kepercayaan adalah bagian dari budaya organisasi. Mengenai kepercayaan sebagai bagian dari budaya organisasi, Martinez dan Dorfman tahun 1998 mengidentifikasikan 6 aspek inti dari peran pemimpin tersebut dalam organisasi mereka. Salah satunya adalah pembentukan hubungan yang ditandai dengan keyakinan, kepercayaan, dan ketergantungan. Beberapa faktor tambahan dikaitkan dengan budaya kepercayaan dalam suatu organisasi, termasuk yang pertama, kedalaman dan kualitas hubungan interpersonal, yang kedua, kejelasan peran dan tanggung jawab, yang ketiga, frekuensi, ketepatan waktu, dan keterus-terangan komunikasi, yang keempat, kompetensi untuk menyelesaikan pekerjaan, yang kelima, kejelasan tujuan bersama, yang keenam, arah dan visi, dan yang ketujuh, menghormati janji dan komitmen. Terlihat bahwa beberapa faktor ini muncul dari perilaku pemimpin. Levin tahun 1999 menegaskan peran pemimpin dalam menciptakan budaya kepercayaan dalam organisasi, dalam iklim kepercayaan dalam organisasi ketika manajer melakukan apa yang mereka katakan dan mereka melakukannya atau kredibilitas dan berperilaku dalam cara yang dapat diprediksi atau konsistensi.
Perilaku pemimpin yang demikian tadi lebih penting daripada perilaku orang lain dalam menentukan tingkat kepercayaan yang ada dalam suatu kelompok atau dalam suatu organisasi. Nordhaus tahun 2001 juga mendukung hubungan antara kinerja dan kepercayaan yang berkaitan dengan integritas dan konsistensi ketika dia menyatakan bahwa pemimpin yang berubah membangun kepercayaan dalam organisasi dengan membuat posisi mereka diketahui dengan jelas, berdiri di samping mereka, dan dengan mengartikulasikan posisi mereka secara konsisten menerapkan arah tertentu. Karena pemimpin yang melayani memiliki ikatan yang kuat dengan integritas, ada baiknya melihat hubungan kepemimpinan yang melayani dan kepercayaan. Ini adalah kepercayaan dan kepemimpinan yang melayani. Konsep servant leadership bukanlah sebenarnya hal yang baru. Ini telah dipraktekkan selama berabad-abad di seluruh dunia, di seluruh budaya, dan telah digambarkan sebagai prinsip fundamental dan abadi. Greenleaf tahun 1977 memperkenalkan konsep servant leadership melalui esai yang berjudul The Servant as Leader dan memuji karya Hermann Hesse, yaitu Perjalanan ke Timur sebagai sumber idenya tentang pemimpin yang melayani. Greenleaf sendiri mengusulkan bahwa pemimpin yang besar dipandang sebagai pelayan pertama, dan faktor sederhana itu adalah kunci kebesarannya. Bagi Greenleaf, kepemimpinan yang melayani itu dimulai dengan perasaan alami bahwa seseorang itu ingin dilayani, untuk melayani terlebih dahulu. Artinya, ketika seseorang ingin dilayani, maka seseorang itu harus melayani terlebih dahulu. Greenleaf sendiri menerapkan konsepnya pada institusi, perwalian, bisnis, pendidikan, yayasan, dan gereja. Pun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara persepsi karyawan tentang kepemimpinan yang melayani dan kepercayaan pemimpin, serta kepercayaan organisasi. Studi saat ini berkaitan terutama dengan dua dimensi terakhir dari kepercayaan, yaitu kepercayaan antara atasan dan bawahan, atau kepercayaan pada pemimpin, dan kepercayaan pada organisasi. Metodologi dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penilaian kepemimpinan organisasi lauk bersama dengan inventaris kepercayaan organisasi Nihan dan Marlowe. Instrumen lauk sendiri pada tahun 1999 telah menerima paling banyak digunakan dalam aliran penelitian kepemimpinan pelayanan atau kepemimpinan yang melayani saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh penggunanya dalam studi oleh Beasley tahun 2002, Ledbetter tahun 2003, Drury tahun 2004, dan Irving tahun 2004. Karena instrumen lauk sendiri telah mendapatkan popularitas dan tampaknya memiliki validitas untuk faktor utama kepemimpinan yang melayani, serta keandalannya yang tinggi dalam studi yang menggunakannya, maka dalam penelitian ini juga penelitinya juga memilih untuk menggunakan instrumen lauk untuk mengukur kepemimpinan dalam pelayanan organisasi. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel praktis dari 69 orang yang dipekerjakan, di mana 51 diantaranya adalah siswa yang bekerja di sekolah Alkitab kecil pada sore hari, dan 15 orang di sekolah menengah Kristen kecil di Republik Trinidad dan Tobago, Hindia Barat. Dalam uji analisis penelitian menggunakan koefisien korelasi product moment Pearson. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan pendekatan survei berbasis lapangan untuk mengumpulkan data tentang tingkat kepemimpinan yang melayani dalam organisasi, tingkat kepercayaan pengikut pada pemimpin, dan tingkat kepercayaan pengikut pada organisasi.
Dalam mengumpulkan data, dilakukan survei lintas bagian yang terdiri dari penilaian kepemimpinan organisasi atau OLE dan inventaris kepercayaan organisasi atau OTI. Selain itu, ada 6 pertanyaan demografis yang ditambahkan, yaitu mengenai usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, jenis organisasi, posisi dalam organisasi, dalam mengembangkan profil demografis dari sampel. Adapun variabel penelitiannya yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu kepercayaan dan variabel independennya yaitu kepemimpinan yang melayani. Yang kedua, kepercayaan pemimpin. Yang ketiga, kepercayaan organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti membuat 4 hipotesis. Yang pertama ada H1, yaitu ada korelasi positif antara persepsi karyawan terhadap kepemimpinan yang melayani organisasi dan kepercayaan pemimpin. Yang hipotesis kedua H1A, organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang melayani akan memiliki tingkat kepercayaan pemimpin yang lebih tinggi dari organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak melayani. Hipotesis yang ketiga yaitu H2, yaitu ada korelasi positif antara persepsi karyawan terhadap pemimpin yang melayani organisasi dan kepercayaan organisasi. Hipotesis yang keempat yaitu H2A, organisasi yang dipimpin pemimpin yang melayani akan memiliki tingkat kepercayaan organisasi yang lebih tinggi dari organisasi yang dipimpin pemimpin yang tidak melayani. Hasilnya sendiri menunjukkan bahwa memberikan dukungan untuk pandangan Greenleaf bahwa kepemimpinan yang melayani adalah didahului oleh pemimpin dan kepercayaan organisasi, dan untuk aspek model kepemimpinan yang melayani lainnya. Juga adanya korelasi positif antara persepsi kepemimpinan yang melayani dan kepercayaan pemimpin, dan antara persepsi kepemimpinan yang melayani dan kepercayaan organisasi yang disebutkan sebelumnya juga itu mendukung. Keempat hipotesis tadi ini didukung, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang melayani mempengaruhi organisasi dengan membantu membangun kepercayaan antar pribadi dan organisasi yang menyatukan organisasi yang dipimpin oleh pelayan atau pemimpin yang melayani, menurut Russell tahun 2001. Analisis varian menurut kategori demografis tidak mengungkapkan pengaruh yang signifikan secara statistik dari variabel demografis, baik pada tingkat pemimpin atau tingkat kepercayaan organisasi. Kepemimpinan yang melayani membangun kepercayaan tidak hanya antara pemimpin dan pengikut, tetapi juga antara para sesama pengikut. Dan dengan demikian dapat menyebabkan tingkat kepercayaan yang baru bersama dan saling ketergantungan dalam organisasi. Kepemimpinan yang melayani itu dapat ditetapkan sebagai variabel yang penting dalam pemahaman, pengembangan, dan pemeliharaan kepercayaan organisasi. Hasil temuan pada penelitian ini juga mendukung pandangan Greenleaf bahwa kepemimpinan yang melayani adalah pendahulu dari pemimpin dan kepercayaan organisasi, yang mana ini juga mendukung model yang dikembangkan oleh Russell dan Stone pada tahun 2002 dan oleh Farling dan kawan-kawan tahun 1999. Penelitian ini juga tentunya ada beberapa batasan-batasan dalam penelitian. Salah satu batasannya adalah sempitnya sampel, di mana sampel ini terdiri dari anggota agama Pantekosta yang berada di negara tertentu. Ada kemungkinan bahwa Pantekosta sebagai suatu kelompok memiliki kecenderungan lebih besar untuk percaya daripada kelompok lain. Sama halnya dapat dikatakan tentang sampel khusus negara, karena perbedaan kebangsaan dan budaya mungkin memoderasi hubungan kepercayaan. Menurut Banai dan Rizal tahun 1999, Daslom dan Nygard tahun 1995. Selain itu juga penelitian ini tidak memperhitungkan variabel moderasi lainnya seperti komunikasi organisasi dan konteks organisasi.
Penelitian lain juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan sampel yang lebih besar. Peneliti juga memberikan saran bahwa penelitian harus direplikasi dengan sampel yang lebih beragam. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk menyelidiki pengaruh kepercayaan moderator sebagai pemimpin dan komunikasi organisasi pada hubungan antara kepemimpinan yang melayani dan kepercayaan. Penelitian juga harus mengeksplorasi hubungan antara atribut tertentu dari servant leadership dan kepercayaan dalam organisasi. Demikian bahasan tentang jurnal yang berjudul A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust, and Organizational Trust. Jika banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman saya ucapkan. Bye-bye.